Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel I Can Learning ya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar pokoknya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan belajar dengan media apapun. Oke, di sini kita akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri part 2 ya, menggambar grafik dan membaca grafik trigonometri. Untuk bagi kalian yang belum melihat part 1 ya, yang part 1, silakan dibuka di tab video di channel I-Can Learning ya. Di situ ada tentang video tentang grafik fungsi trigonometri ya. Silakan dibuka saja part 1 tentang pengenalan grafik trigonometri. Untuk yang part 2 ini kita akan membahas mengenai gambar grafik ya, cara menggambar grafiknya dan membaca grafik trigonometri. Oke. Nah, sebelum kita lanjut mengenai part 2 ini, penjelasan tentang part 2 ini, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel I-Can Learning, harap segera subscribe channel Learning ya. Oke, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, subscribe ya. Oke, semoga yang sudah subscribe channel I-Can Learning diberikan rezeki yang berkah dan melimpah dan memiliki masa depan yang cerah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita bahas mengenai part 2. Di sini kita akan menggambar ya tentang grafik sin dan cos terlebih dahulu. Sekarang kita ke yang grafik sin dan cos terlebih dahulu. Oke. Di sini apabila ada bentuk umum dari suatu grafik dari sin cos ya, bentuknya seperti ini, A kali sin B X plus minus C plus minus D, dan untuk yang cos juga sama seperti ini. Ya. Di mana A di sini adalah amplitudo, dia rumus untuk amplitudenya yakni maksimumnya. Jadi dari grafiknya maksimum dikurangi dengan minimumnya dibagi 2 ya. Oke. Jadi masih ingat ya tentang grafik sin dan cos. Ingat pada grafik sin. Oke, grafik sin ini bentuk grafiknya seperti apa? Bentuknya. Oke, bentuk grafiknya itu adalah seperti ini ya. Jadi kita buat grafik sumbu Y dan sumbu X-nya. Oke, ini sumbu X-nya ya. Untuk grafik sin bentuknya seperti ini ya, masih ingat ya. Oke, kita pakai warna merah misalkan. Nah, ini adalah grafik sin. Oke. Nah, ini untuk grafik sin X. Jadi Y sama dengan sin X. Ya, ini adalah untuk Y sama dengan sin X. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Batasnya itu di sini dari 0 sampai 360, 0 sampai 360. Ini adalah untuk grafik normalnya ya, grafik normalnya dari sin. Jadi 0 sampai 360, dan ini batasnya maksimumnya di angka 1 dan negatif 1 ya. Untuk di bawahnya ini negatif 1. Oke. Langkah berikutnya kita mengulas kembali tentang yang grafik cos. Untuk grafik cos itu adalah seperti ini ya. Jadi untuk Y sama dengan cos X. Kita buat untuk sumbu Y-nya seperti ini, dan ini sumbu X-nya. Ingat untuk grafik cos ya, untuk grafik cos di sini bentuknya seperti ini ya. Nah. Oke, ini adalah grafik cos. Ya. Kita ulang lagi gambarnya. Oke, set. Nah, seperti itu. Dan ini batasnya dari 1 ya, dari yang atas 1, yang bawah negatif 1, dan ini juga batasnya dari 0 sampai 360 ya. Di sini 360. Diingat-ingat ya, ini adalah untuk grafik kosinus, bentuk grafik kosinusnya. Oke, kita buat jadi warna merah. Oke, seperti itu ya. Ini jadi modal kita untuk menggambar grafik ke depannya. Jadi ini adalah bentuk grafik yang nanti akan berulang. Sebenarnya ini grafiknya kalau sin kan berulang ya, seterusnya nih akan bentuk gelombang. Seperti terus ya, seperti itu terus ya. Dan begitupun yang cos juga ini sama kalau dilanjutin seperti ini. Nah, tapi yang kita ambil gambarnya cuma yang ini saja. Ini untuk yang sin dan cos. Oke, mari kita gambar untuk grafik sin. Di sini penjelasannya yang pertama tadi adalah amplitudonya, maksimum minimumnya, di mana maksimum itu yang atas ya, yang paling atas ini, minimumnya yang ini. Dan untuk nilai B ya. Nilai B di sini rumusnya itu adalah 360 bagi lambda. Atau lambdanya, atau mencari lambda berarti rumusnya 360 dibagi B. Apa itu lambda? Ya, lambda ini adalah besar sudut yang ditempuh untuk satu gelombangnya. Ingat, ini satu gelombang sin dan ini satu gelombang cos.
pada satu gelombang sin ini sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Ini normalnya ya. Oke. Lalu untuk yang cos juga sama, dari 0 sampai 360. Ya, satu gelombang itu ya polanya seperti ini. Satu gelombang sin seperti ini, untuk cos ya seperti ini. Oke ya. Untuk yang C di sini, ini nama lainnya adalah sudut fase. Jadi C di sini nanti adalah sudut X plus minus C. C ini ntar bisa 20 derajat, 30 derajat, bisa pi per 3 dan lain sebagainya. Dan di sini untuk C ini nama lainnya ya, nama lainnya ini adalah sudut fase. Sudut fase. Dan untuk yang D-nya ini adalah nilai sumbu, nama lainnya ya. Sebenarnya sih ini hanya penamaannya aja. Untuk sudut fase ini adalah pergeseran secara horizontal. Maksudnya seperti apa? Jadi nanti apabila C-nya positif, maka untuk grafiknya nanti geser ke kiri apabila positif. Dan untuk apabila nanti nilai C-nya negatif, maka nanti grafiknya nanti digeser sejauh C ya, berapa derajat seperti itu. Oke, dan D-nya ini pergeseran secara vertikal ke atas ke bawah. Oke, mari kita contoh ya, kita praktekkan. Misalkan langkah pertama kita contoh, kita akan gambar grafik misalkan Y sama dengan sin 2X misalkan, atau yang pertama 2 kali sin X, nah, seperti itu. 2 sin gimana ya, kita bikin ya 2 sin X min 30 derajat, misalkan seperti itu. Cara gambarnya seperti apa? Oke. Sebenarnya di sini kita gambarnya satu persatu dulu karena di sini adalah grafik sin. Berarti yang pertama kita gambar adalah Y sama dengan sin X. Ya. Grafik sin X adalah seperti ini ya, yang ini. Oke, langkah berikutnya berarti kita buat, sekarang kita buat di sini Y sama dengan sin X. Kita buat sumbu Y dan sumbu X-nya. Oke, kita buat ini sumbu Y-nya ya. Sumbu Y, mana Y sumbu Y? Ini sumbu Y-nya. Lalu kita buat juga sumbu X-nya. Oke, ini sumbu Y dan sumbu X ya, kita tulis. Oke. Langkah pertama kita buat untuk grafik dari sin X-nya terlebih dahulu. Jadi gambarnya yang pertama sin X ya. Ingat sin X gambarnya seperti ini. Oke, kita buat seperti ini ya. Ini adalah grafik sin X. Oke, kita ulang lagi agak lebih bagus ya, biar lebih bagus. Nah, seperti itu. Ingat pada bentuk kurva Y sama dengan sin X ini adalah dari 0 sampai 360 derajat ya. Oke. Di sini selanjutnya kita akan menggambar berikutnya Y sama dengan 2 sin X min 30, yakni langkah berikutnya kita gambar Y sama dengan 2 sin X ya. Jadi kita satu persatu. Pertama A-nya dulu gitu ya. Ini kan nilai A-nya ya, A-nya ini B-nya 1 ya. Kenapa B-nya 1? Ya karena tadi bentuk umumnya ya, A sin B X plus minus C plus minus D. Oke, misalkan ini soalnya kita ganti deh, soalnya kita ganti menjadi misalkan sini soalnya kita ganti 2 sin 3 X min 30 derajat plus 1 misalkan gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan nih. Ini gambarnya kurang besar ya. Lalu kita besarkan dulu gambarnya. Oke, yang ini kita besarkan dulu nih. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini adalah 360. Oke, langkah berikutnya kita gambar Y sama dengan 2 sin X. Maksud dari Y sama dengan 2 sin X, ingat amplitudenya 2. Jadi amplitude itu kan maksimum minimum. Karena pada awalnya di sini adalah 1 kali sin X ya. Ingat 1 sin X, maka kan normalnya kan untuk grafik sin itu kan tadi 1 ya. Ya ingat tadi bentuk grafik sinus satu gelombangnya itu adalah min 1 sampai 1. Karena di sini ada 2 sin X, maka bentuk grafiknya perhatikan ya, jadi seperti ini. Oke, kita copy dulu. Nah,
Ini grafiknya. Maka grafiknya dia akan direnggangkan seperti ini. Ya, ini direnggangkan. Nah, seperti itu. Oke, kita ganti warna jadi warna apa ya? Warna biru dong tentunya, biar sama. Oke, ini warna biru ya. Y sama dengan 2 sin X. Ini menjadi 2 ya, 2 dan min 2. Tadi kan awalnya 1 dengan negatif 1 tadi ya. Ya, oke, langkah berikutnya. Kita sudah buat Y sama dengan 2 sin X. Langkah berikutnya di sini ada angka 3. Oke, langkah berikutnya kita ke nilai B-nya. Ya, B-nya 3 ya. Ingat, apabila B-nya 3, ingat B-nya 3. Di sini nilai B sama dengan 3. Maka untuk lambdanya, jadi kita akan menggambar lambda besar sudut yang ditempuh. Karena tadi mula-mulanya sudut yang ditempuh itu 360 derajat. Lambda itu kan rumusnya 360 dibagi B. 360 dibagi 3. Ini menjadi 120 derajat. Jadi mula-mula ini gambarnya kan 360 derajat satu gelombangnya ya. Jadi langkah berikutnya kita buat, ingat ini 0, sini 180. Oke, mungkin ini kita geser ya. Kita geser sedikit lagi. Oke, kita geser nih, kita geser sedikit aja biar panjangan dikit ya, biar agak panjang. Nah gitu deh. Nah ini cerita ini 360 ya. Ini 360. Ini tengah-tengahnya berarti 180. Berarti kalau 120 derajat ya, ingat ini 120 derajat. Ini kita tandai dulu. Ini kan 90. Ini 30. Nah ini 120. Oke. Nah kita gambarnya seperti apa? Awal mula grafiknya seperti ini, 360 derajat satu gelombangnya lambdanya. Karena di sini Y sama dengan, oke, kita buat lagi langkah berikutnya adalah Y sama dengan 2 sin 3X. Ini yang warna merah sekarang. Perhatikan ya. Jadi ini setiap warna, untuk yang hitam nih Y sama dengan sin X, berarti gambarnya yang hitam fokusnya. Untuk yang biru ini yang gambarnya ya. Berarti Y sama dengan 2 sin 3X. Ingat lambdanya 120 derajat. Ya, lambdanya 120 derajat. Karena tadi kita 360 berarti ini kita copy dulu deh. Kita copy. Oke. Ini menjadi satu gelombangnya 120 derajat. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini bentuknya satu gelombangnya menjadi 120 derajat aja. Ya. Oke, kita ganti warna merah. Ini 120-nya kita pindahin ke atas. Nah, gitu ya. Ini satu gelombangnya menjadi 120 derajat. Oke, langkah berikutnya. Jadi, belum selesai ya. Langkah berikutnya kita gambar nih. Untuk berikutnya C-nya sekarang. C-nya yang 30. Jadi kita buat lagi Y sama dengan 2 sin 3X dikurang 30 derajat. Berarti ini digeser ke kemana? Kalau negatif nih, negatif 30. Ingat, kalau C nya negatif, geser grafiknya digeser ke kanan sejauh C. Sejauh berapa derajat? Ya, digeser ke kanan sejauh 30 derajat. Berarti hasil grafik ini yang warna merah ini, nih. Oke, kita geser ke kanan, seret gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita copy dulu. Oke, kita copy dulu nih, copy. Nah, ini geser ke kanan sejauh berapa? Sejauh 30 derajat ya. Oke, kita dulu. Kita buat titiknya dulu. Ini kan 0 ya. Kalau geser ke kanan berarti menjadi berapa? Menjadi 30 tentunya. Dan ini tentunya 30 ya. Kita buat ini 30. Oke, ini 120 berarti 60, berarti ini 30 ya. Nah, ini 30. Ini 60. Ini 90, ini 120 ya. 30 derajat. Berarti nih kita ubah menjadi warna hijau ya. Nah, awal mula kan seperti ini grafiknya. Nah, ini digeser ke kanan sejauh 30 derajat. Seret gitu. Nah, gitu. Sejauh 30 derajat. Berarti nih
Berarti yang ini 30 derajat, ya kan? Dan seterusnya ini 120 derajat, berarti ujungnya jadi berapa kalau digeser 30 derajat? Menjadi 150 derajat. Nah, ini grafik yang warna hijau. Oke, yang berikutnya yang C-nya udah. Sekarang berikutnya ke warna yang D. Kita pakai warna apa ya? Misalkan pakai warna kuning misalkan. Kuningnya mana kuning? Nah, kuning. Nah, kuning. Kuningnya kelihatan nggak ya? Kita ganti warna oranye deh, oranye. Langkah berikutnya kita gambar yang D-nya. Nah, D-nya itu kan 1 ya. Jadi ini tadi untuk yang A, ini B, yang C, yang ini D, ya. Jadi ini A, B, C, yang ini sekarang yang D. Jadi Y sama dengan 2 sin 3 X min 30 derajat. Karena di soalnya plus 1, ya kita tulis plus 1. Nah, gitu kan ya. Plus 1 ini apa tandanya? D-nya apabila positif geser ke atas sejauh D. Berarti ini grafiknya kita geser ke atas sejauh D. Ya, jadi yang terakhir ini yang warna hijau, kita copy dulu. Jadi warna oranye. Mana oranye? Nah, ini oranye. Nah, ini kan grafiknya kuning di sini nih. Ini kita geser ke atas sejauh 1. Nah, gitu, geser ke atas. Berarti ini grafiknya ke atas nih, jadinya di sini jadinya 3, yang paling bawah nih jadinya negatif 1, ya nggak? Berarti ini digeser, nah, digeser ke atas. Kenapa ke atas ya? Karena positif. Ingat rumusnya ya, ini positif. Ke atas sejauh apa? Sejauh 1. Ya, sejauh 1. Gitu. Dan hasil grafiknya yang mana berarti? Ya udah, grafiknya yang oranye. Nah, ini adalah grafiknya, kita tandain. Ini adalah hasil grafiknya. Hasil grafik untuk Y sama dengan 2 sin 3 X min 30 derajat plus 1. Oke, seperti itu ya. Oke, itu hasilnya. Jadi langkah berikutnya ini tinggal kita perpanjang aja. Sebenarnya ini grafiknya tinggal kita lanjutin aja. Seperti itu ya. Oke. Langkah berikutnya, ini kan ada soal ya. Soalnya seperti ini, salah satu contohnya ini untuk yang sin. Langkah berikutnya yang cos juga sama. Dan ini adalah untuk cara menggambar grafiknya ya. Ini adalah untuk cara menggambar grafik. Jadi langkah berikutnya kita akan membaca grafik sekarang. Membaca grafik. Jadi kalau menggambar grafik ini ada soal nih. Gambarlah grafik. Nah, grafik dari Y sama dengan 2 sin 3 X min 30 plus 1. Maka gambarnya yang ini ya. Ini sebenarnya ini bisa kita lanjutin tadi nih. Set gitu ya. Ini bisa kita lanjutin dan seterusnya. Oke, namun kita cukup hanya satu aja yang mewakili, yang ini aja, yang oranye. Oke, langkah berikutnya kita akan membaca grafik. Sekarang kita akan membaca grafik. Nah, membaca grafik. Kalau membaca grafik berarti soalnya bentuknya grafik, lalu kita tentuin persamaannya, gitu ya. Jadi, oke, sekarang ada soal nih. Kita akan membahas mengenai membaca grafik trigonometri, ya. Nah, sekarang ada contoh grafik. Ya, contoh grafiknya seperti ini. Cara membaca grafiknya ini menjadi persamaan seperti apa? Jadi yang ditanya biasanya di sini soal adalah, yang ditanya adalah tentukan persamaan grafiknya, biasanya gitu. Tentukan persamaan grafiknya, ya. Oke, ini adalah yang ditanya. Persamaan grafiknya berapa gitu. Nah, cara membacanya, kita langkah pertama tentukan dulu ini grafik sin atau grafik cos. Ya, ingat grafik sin sama grafik cos itu bentuknya sama. Gelombangnya sama. Begini semua. Tuh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa kita selesaikan dengan jawaban sin atau dengan jawaban cos. Ya, sama saja. Jadi, kita tentukan dulu. Misalkan kita mau pakai yang cos atau pakai yang sin. Misalkan kita pakai yang cos. Kalau cos berarti bentuk, ingat gelombang cos seperti apa tadi? Cos itu seperti ini ya, kayak huruf U. Ah, gitu. U gitu ya, kayak U. Kalau misalkan kita menggunakan cos nih ya, berarti ini dari sini. Dari sini sampai sini. Ya, ini adalah grafik cos. Kita gambar. Atau enggak kita stabiloin. Nah, ini grafik cosnya. Nah, ini grafik cosnya ya. Ini grafik cos nih yang ditandain kuning. Nah, ini grafik cosnya.
Kalau misalkan mau pakai yang graphic scene berarti pakai yang ini. Nah, ini graphic scene. Nah, ini graphic scene ya. Nah, sampai sini. Ini graphic scene yang warna biru. Oke, tapi kita satu-satu dulu. Kita pakai grafik yang cost dulu misalkan, yang ini. Oke. Langkah pertama, ingat normalnya grafik cost itu adalah mulainya dari 1 ya, tentunya gini. 1 terus 90 ya. Di sini 90. Oke, seperti ini normalnya grafik cost. Dari 1 dia. Nah, ini normalnya ya. Ingat normalnya dari sini startnya. Start atau mulainya dari grafik cost itu seperti ini ya. Dari sini. Terus ini 180 di sini ya. Oke, kita buat misalkan ini contohnya lah grafik cost, kira-kira saja. Ya, gambarnya seperti ini. Dan seterusnya ya. Nah, ini grafik normalnya. Ini normalnya ya, normal. Grafik normalnya. Grafik Y sama dengan cos X. Ya, ini untuk grafik Y sama dengan cos X. Oke, sekarang kita akan mencari persamaan grafik yang ini nih semuanya dengan cara seperti apa? Yakni dengan persamaan umum tentunya. Kita gunakan rumus yang ini ya. Kita copy aja deh. Kita copy nih. Kita copy semuanya. Set. Kita copy dulu nih semuanya. Kita taruh di sono. Oke. Set, pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Kita copy. Dan kita letakkan di sebelah sini. Oke. Ya. Nah, ini adalah Y sama dengan A sin B X plus minus C plus minus D. A cos dan seterusnya ya. Oke. Jadi kita tentukan untuk nilai A-nya, B-nya, C-nya dan D-nya ya. Oke ya. Nah, langkah pertama kita dapat menentukan nilai A-nya terlebih dahulu. Ya, ingat nilai A di sini. Oke. Kan kita menggunakan Y sama dengan A cos B X plus minus C plus minus D. Nilai A-nya dapat kita cari dengan cara apa? Ya, A ini adalah amplitudo ya, maksimum dikurangi minimum dibagi 2. Maksimum di sini pada grafik adalah 4. Minimumnya negatif 2. Berarti nilai A-nya berarti dapat kita tulis Y. Ya, nilai A-nya ya, nilai A-nya di sini adalah maksimumnya dikurang minimum dibagi 2. Maksimumnya adalah 4, minimumnya negatif 2 dibagi 2. Sehingga 4 ditambah 2, 6 bagi 2, 3. Nilai A-nya 3 ya. Oke. Langkah berikutnya kita mencari nilai B-nya. B di sini adalah 360 bagi lambda. Bagi lambda. Lambdanya berapa pada soal ini? Ingat, lambda itu adalah besar sudut yang ditempuh untuk satu gelombang. Jadi gelombang ini berapa derajat yang ditempuh? Ya, perhatikan. Di sini kita tahu di sini 120 derajat, ya. Yang ini yang terakhir ini adalah 120 derajat. Berarti yang ini startnya di negatif 120 ya. Ya, ini negatif 120. Berarti dari negatif 120 sampai 120 derajat itu berapa derajat? Satu gelombangnya negatif 120 ke 0 derajat terus 120 derajat. Berarti satu gelombang ini berapa derajat yang ditempuh? Ya, dari negatif 120 sampai 120. Ya, berarti ada 240 ya. Lambdanya adalah berapa lambdanya? Lambdanya 240. 240 dapat dari mana? 240 itu ya dari jarak antara negatif 120 sampai 120 derajat ya. Selisihnya aja 120 dikurangi negatif 120, selisihnya kan 240. Oke ya. Berarti nilai B-nya di sini 360 bagi 240. Kita bagi berapa ya? Kita bagi 60. Bagi 60 menjadi 6, bagi 60 menjadi 4. Lalu kita bagi 2 menjadi 3/2. Ini nilai B-nya. Ini nilai A-nya. Langkah berikutnya kita cari nilai C-nya, pemirsa. Nilai C di sini kita dapat lihat dengan melihat posisi awalnya. Ya, ingat posisi awal grafik itu kan dia startnya dari angka 1. Betul? Ya, betul ya. Tapi karena di sini grafiknya
sudah direnggangkan ya, direnggangkan itu tadi kan lihat amplitudenya, yakni amplitudenya 3 ya. Jadi kita buat grafik normalnya ini, grafik yang Y sama dengan cos X ini, kita buat renggangkan dulu nih, sama seperti A-nya tadi. A-nya kan di sini adalah 3 ya. Jadi grafiknya ini kita renggangkan dulu. Nah, renggangkan itu menjadi 3 ya, ke atas 3, ke bawah nanti negatif 3. Oke, segini ya kira-kira ya. Nah, jadi yang kita lihat itu grafiknya itu startnya dari sini. Kita lihat pergeserannya. Berarti dia geser ke kiri ya, ke kiri sejauh berapa derajat. Lalu langkah berikutnya berarti dia geser ke atas. Nah, gitu. Jadi yang kita cek yang C-nya, C itu kan tadi pergeserannya ke kiri ya, ke kiri atau ke kanan. Karena di sini C-nya ke kiri. Jadi kita tulis geser ke kiri, geser ke kiri. Sejauh berapa derajat? Kalau kita lihat grafik nih, startnya kan dari sini, geser ke kiri sejauh 120 derajat. Berarti kita tulis geser ke kiri sejauh 120 derajat. Berarti nilai C-nya kalau geser ke kiri gimana? Positif ya. Jadi nilai C-nya positif 120 derajat. Oke? Oke. Langkah berikutnya di sini untuk nilai D-nya sekarang. Nilai D-nya ini adalah pergeserannya ke atas atau ke bawah. Jadi kita cek pada soal ini tadi kan grafik begini ya. Geser ke kiri lalu ke atas. Nah, yang ke atas ini yang kita hitung. Ke atasnya sejauh berapa? Sejauh 1 doang ya. Karena di sini 3 berarti gesernya 1 aja. Jadi geser ke atas. Ke atas sejauh 1 satuan. Jadi apabila gesernya ke atas, otomatis berarti positif atau negatif? Positif ya nilai D-nya ya, jadi plus 1. Sehingga persamaannya dari keempat hasil ini ABCD, persamaan grafiknya berarti Y sama dengan A cos BX plus minus C ya, plus minus C nih, plus minus D. Jadi kita sudah dapatkan nilai A-nya. A-nya itu adalah 3 kali cos B, B-nya 3/2. X plus minus C berarti X, karena C-nya di sini positif ya, jadi X. Oke, oh ini negatif ya, tadi salah. Kalau geser ke kanan ini C-nya negatif ya, tadi typo. Salah. Ini negatif 110. Ya, berarti hasilnya ini negatif. Oke, karena C-nya tadi negatif ya, negatif 120 derajat. Plus minus D, tadi D-nya plus 1. Nah, plus 1. Dan ini adalah persamaan grafiknya. Oke ya. Oke, seperti itu. Sekarang tugasnya. Ya, sekarang tugasnya. Oke, sini ada tugas ya. Ada 2 nomor. Ya, ini yang pertama, coba kalian gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 3 sin 2x plus 60 derajat min 1. Oke, ingat clue-nya cara ngerjain soalnya. Ingat bentuk rumusnya ya, bentuk umum dari grafik trigonometri, yakni A kali cos atau sin ya. Ini cos atau sin sama A kali cos atau sin B, lalu dikurungkan ya, X plus minus C plus minus D. Ingat B dikurungkan. Dan di sini pada soal 3 sin 2x plus 60, ingat X-nya di sini harus jumlah ya. X di sini harus dipisah ya, B-nya harus dikeluarin, difaktorin dulu. Jadi untuk pada soal yang nomor 1 ini kalian harus buat dulu nih 2x plus 60, ini kalian harus pisahin dulu 2 terus berapa gitu ya, X titik gitu ya, X plus berapa coba gitu ya, plus 30. Jadi ntar kalian bikinnya gitu. Oke, coba kalian gambar. Untuk yang nomor 1 digambar. Dan untuk yang nomor 2 kalian coba cari persamaannya dari grafik fungsi berikut ya. Untuk yang nomor 2 boleh kalian jawab ya di komentar, boleh, atau ya di buku boleh ya, dikerjain buku dulu ya. Oke, cukup sekian. Bagi yang ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar, di kolom komentar. Oke ya, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.